Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Auliasti Musliha dari jurusan Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Indra Eskom MTI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data lewat melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Salah satu contoh sederhana adalah fungsi ganda smartphone sebagai remote TV atau remote AC. Unsur pembentukan IoT ada 5. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Yang kedua, konektivitas. Jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan sekecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga, sensor. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Yang keempat, keterlibatan aktif ini sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini memperkenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Yang kelima, perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. Sejarah dan perkembangannya IoT. Awalnya internet itu terdiri mulai terkenal di tahun 1989, lalu pada tahun 1990 seorang peneliti bernama John Romke membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemegang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian di tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan Wacom, dan pada tahun 1997, sejarah dan perkembangan IoT. Awalnya internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989. Lalu pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romke membuat suatu perangkat kala itu tergolong canggih. Perangkatnya adalah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga bisa dimatikan lewat internet. Kemudian di tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan Wacom, dan pada tahun 1997-nya si Paul Steve menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah di tahun 1999 Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur Auto ID Center dari IMT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification secara global. Nah, penemuan ini adalah yang jadi awal kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang, terutama pakar teknologi, jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT. Macam-macam bidang penerapan IoT ada 6. Yang pertama, pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, seragam hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomisasi teknik pertanian. Yang kedua, energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi, semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain.
ini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Yang ketiga, lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Yang keempat, otomisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan. Misalnya industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa membantu penggunaan energi secara real-time untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kelima, medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus. Bahkan nanti di masa yang akan datang, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula, dan darah, dan lain sebagainya. Yang keenam, transportasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi, komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem informasi yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.